Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang 5B. Budiman, bijak, baik, benar dan bahagia serta 3P. Pecinta, penggemar dan penggila olahraga sepak bola. Salam hormat saya kepada teman-teman yang telah menjadi viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Bagi yang belum bergabung, yuk silahkan bergabung. Karena di channel YouTube Triple B ini kalian akan mendapatkan analisa yang penuh logis, ya, atau berdasarkan data dan fakta sesuai dengan kejadian yang terjadi di atas lapangan atau sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dunia sepak bola. Namun memang pilihannya berada di tangan kalian masing-masing. Saya hanya memberikan salam hormat saya dan saya berharap bahwa teman-teman akan terus memberikan support agar saya tetap semangat, ya, karena semangat itu penting untuk membuat konten-konten yang berkualitas, konten-konten yang bisa mengedukasi teman-teman agar lebih memahami jalannya pertandingan sepak bola, walaupun tidak selalu secara taktis, ya, karena ada beberapa hal-hal juga yang terkait dalam pertandingan sepak bola yang juga tergantung kepada karakter para pemain, karakter para pelatih yang gemar menerapkan taktik ataupun strategi tertentu. Anyway, saya ingin membahas dua pertandingan nih teman-teman, ya, yang melibatkan 3 klub asal kota London. Yang pertama tentu adalah London Derby, Chelsea lawan Tottenham Hotspur, yang memang menyoroti perhatian kita semua. Kita menunggu pertandingan tersebut dan ternyata berakhir dengan hasil seri. Kedua adalah pertandingan antara Arsenal lawan Wolverhampton Wanderers. Arsenal kalah dengan skor 1-2. Bagi saya ini bukanlah sebuah kejutan, walaupun saya berharap tadinya ya minimal Arsenal meraih hasil seri lah, jangan kalah. Tapi ternyata Arsenal kalah lagi di kandang sendiri. Sebelumnya mereka kalah lawan Aston Villa. Oke, so 2 kali berturut-turut Arsenal telah kalah di kandang sendiri, dan 3 game berturut-turut, ya, yang saya ketahui di English Premier League Arsenal tidak bisa banyak mencetak gol. Ya, artinya dalam 3 game terakhir mereka kalah lawan Aston Villa tanpa mencetak gol, mereka seri lawan Leeds tanpa mencetak gol, dan ini game lawan Wolves mereka hanya bisa mencetak 1 gol. Jadi ini adalah sebuah kekhawatiran tentunya bagi kita semua yang merupakan fans dari Arsenal Football Club. Teman-teman tahu bahwa saya juga salah satu fans dari Arsenal Football Club, bahkan saya telah menonton pertandingan Arsenal di stadion mereka di Highbury pada tahun 2003. Saat itu Arsenal menang lawan Charlton dengan skor 2-0. Tentu itu adalah Arsenal yang berbeda. Arsenal yang bermain dengan variasi serangan yang menarik untuk kita saksikan. Ya, ada kreativitas yang begitu bagus di tim Arsenal pada saat itu, ya, karena pelatihnya Arsene Wenger juga tentu menginginkan bahwa Arsenal bermain sepak bola yang menarik perhatian dunia, dan itu berhasil ia terapkan karena pemain-pemain yang ia miliki adalah pemain-pemain berteknik tinggi. What about Arsenal today? Ya kan, Arsenal today ini adalah lebih banyak pemain yang mengandalkan kekuatan fisik atau otot mereka. Ini yang saya jelaskan di beberapa video saya tentang Arsenal, bahwa tim ini sekarang di bawah Arteta lebih sering mengandalkan otot daripada otak. Otak berarti kecerdasan. Kecerdasan itu juga tidak selalu terkait dengan pemain yang bermain di lini tengah sebagai playmaker, tapi bagaimana para pemain ini bisa berimprovisasi dalam menyusun serangan atau dalam urusan bertahan. Nah, dalam urusan bertahan ini kan juga harus ada variasi yang coba dilakukan oleh para pemain. Apakah itu man marking, zona marking, atau high line of pressing, tapi melakukan agresivitas jauh dari kotak penalti pertahanan mereka. Ini yang belum kita lihat secara konsisten di Arsenal. Kapan mereka bisa tampil bagus, memukau, kapan mereka tampil boring, tapi bisa meraih kemenangan. Dan catatan yang menarik, ya, secara statistik, mungkin ada teman-teman yang tidak suka statistik, bahwa dalam 3 game terakhir Arsenal hanya mampu melepaskan 2 shot on target. Ya, ini memalukan bagi tim sekelas Arsenal yang memang tentu memiliki target untuk mengakhiri musim kompetisi, ya, musim ini di top 4 zone agar mereka bisa qualify ke UEFA Champions League. Kita jangan bicara soal juara dulu. Kalau bicara soal juara, ya, untuk saat ini nih, saya kira Arsenal juaranya dari bawah. Ya, karena mereka sudah berada di papan bawah sekarang. Ini mengkhawatirkan sekali. Seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, ya, jika ini tidak dibenahi, maka yang Arsenal akan lakukan di setiap game bukan untuk meraih kemenangan, tetapi bagaimana menghindari sebuah kekalahan. Nah, kita lihat di game lawan Wolves ini, tidak ada perkembangan yang berarti dari Arsenal dalam segi serangan, apalagi dalam urusan bertahan. Dan beruntung juga bagi Arsenal bahwa mereka tidak kalah dengan jumlah gol yang lebih besar lagi karena penampilan dari penjaga gawang mereka Ben Leno yang luar biasa. Ya, dari line up tentu teman-teman sudah tahulah siapa pemain-pemain yang diturunkan. Tapi saya ingin menyoroti nih, ya, keputusan dari
Arteta untuk menurunkan Willock lagi, karena saya lihat Willock ini sebetulnya beberapa kali diturunkan di Premier League ya tidak berkembang. Memang kita lihat perannya sebagai yang mungkin pemain yang bisa membangun serangan dari lini tengah. El Neni diparkir atau ditaruh di bangku cadangan untuk sementara. Sepertinya Arteta ingin menurunkan pemain-pemain di lini tengah yang memiliki naluri menyerang yang lebih baik. Selain Willock ada Saka, kemudian ada juga Willian. Di depan ada Aubameyang. Ya, tapi ternyata itu tidak berjalan dengan baik karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Arsenal hanya melepaskan 2 shot on target. Ya, bukan soal total attempt tapi hanya 2 shot on target. How you can score more goals with only 2 shot on target? And Wolves kita tahu ini seperti duplikat atau replikanya dari tim nasional Portugal. Ya kan, di sini kita lihat mereka menurunkan sekitar 6 pemain yang merupakan pemain asal Portugal. Ya, dan permainan mereka cukup baik di sini karena mereka mampu menyerang Arsenal dengan melakukan tekanan di sektor-sektor di mana mereka tahu bahwa Arsenal akan membuka ruang di sana. Tentu sektor tersebut adalah di kedua sektor fullback di mana Bellerin dan juga Tierney memang aktif maju. Padahal kita tahu sudah ada Willian dan juga Saka. Nah, dan kita perhatikan gol-gol yang diciptakan Wolves juga karena memang tidak ada koordinasi yang rapi di lini pertahanan Arsenal. Lagi-lagi ini selalu saya jelaskan. Ya, Luis, Gabriel, dan pemain-pemain lainnya hanya melihat bola tapi tidak melihat pergerakan para pemain. Contoh di gol pertama, ketika Traore mengirimkan umpan, ya kan kita lihat ada sundulan sepertinya dari Dan Donker, kemudian ada Neto yang tiba-tiba masuk tapi tidak ada yang melihat pergerakan dari Neto dan sedikit terlambat untuk menutupi ruang tembak atau usaha dari Neto yang melepaskan shooting. And then gol kedua juga sama kita lihat ya. Sebelum gol kedua tentu Arsenal menyamakan kedudukan. Oke, good goal from Gabriel. Ya kan umpan dari Willian dan saya beberapa kali menjelaskan bahwa Willian bukanlah pembelian yang efektif bagi Arsenal. Oke, ia memberikan assist. Berapa assist dari Willian di Premier League? Total 3 ya. Ini adalah assist ketiga dari Willian setelah sebelumnya assist dia nih 2 di first game lawan Fulham. Ya kan, jadi ini hanya panas di awal nih Willian, hanya menunjukkan bahwa dia nih adalah pemain besar, pemain hebat ya, mungkin ya, ia berpikiran begitu, jadi di awal aja nih dia ngegas. Tapi setelah itu kita lihat tidak begitu berarti kontribusinya bagi Arsenal. Nah, di sini kita lihat setelah ia memberikan umpan tersebut yang begitu akurat, Gabriel bisa mencetak gol, tidak ada lagi serangan yang berarti dari Arsenal. Mereka justru kewalahan untuk mencegah kreativitas dari para pemain Wolves dan akhirnya Wolves bisa menambah keunggulan mereka. Lagi-lagi Traore membuka ruang, memberikan passing kepada Neto, no marking, ya kan, sama sekali kita lihat no marking to Neto sehingga ia bisa melakukan akselerasi. Ini saya harus melihat catatan saya, dan akhirnya kita lihat Neto bisa melepaskan shooting yang sebetulnya coba diantisipasi ya oleh Leno, tapi kemudian ada bola ke Podence. Dan Podence ini memang pintar, dia mengangkat bola sedikit melewati Gabriel coba tackling, tapi Podence berhasil mencetak gol kemenangan bagi Arsenal, bagi Wolves ya. Waduh, kok bagi Arsenal ya? Saya berharap lah tadinya Arsenal yang menang, tapi ternyata Wolves yang meraih kemenangan. Nah, jadi di sini menggambarkan bagaimana lemahnya koordinasi Arsenal di lini pertahanan dan bagaimana minimnya kreativitas ya dari Arsenal untuk membangun serangan. Jadi hanya 2 shot on target dari Arsenal dan kita lihat ada 5 shot on target dari Wolves ya, bahkan total attempt dari Wolves ini tidak beda jauh lah dari Arsenal 13, Wolves 12. Alright, selesai sudah tadi analisa singkat saya tentang pertandingan Arsenal lawan Wolves. Sekarang pertandingan antara Chelsea lawan Tottenham Hotspur ini yang kita tunggu-tunggu, dan saya kira sebuah anti klimaks bahwa pertandingan ini berakhir tanpa gol ya, 0-0, tapi saya kira ini juga bukan hasil yang tentu diinginkan oleh Chelsea ya, karena sebagai tuan rumah tentu mereka coba meraih kemenangan. Memang tidak ada penonton di dalam stadion, sepertinya bermain di venue netral, tapi tentu mereka ingin mengambil manfaat pada saat memang mereka berada dalam momentum yang baik. Secara permainan memang Chelsea bermain luar biasa bagus dalam game ini. Tekanan demi tekanan yang mereka berikan ke Tottenham Hotspur menyulitkan tim Tottenham Hotspur juga untuk melakukan counter karena pressingnya ini tinggi banget dari para pemain Chelsea. Bagi saya ini adalah permainan terbaik dari Chelsea di English Premier League. Ini betul-betul bagi saya permainan terbaik karena mereka sama sekali tidak memberikan peluang bagi Tottenham Hotspur untuk merancang sebuah fast break ataupun counter attack yang memang merupakan senjata dari Tottenham Hotspur. About the lineup, ini adalah lineup yang pernah juga nih saya lihat ya diturunkan oleh Frank Lampard. Sepertinya lawan Sheffield United nih pada saat Chelsea menang dengan skor 4-1. Dari Tottenham Hotspur kita tahu sekarang mereka mengandalkan Bergwijn, Kane dan juga Son ya, karena Bergwijn memiliki teknik yang cukup tinggi, ia diharapkan bisa melepaskan
umpan-umpan yang akurat. Ndombele, this is a good player, ya kan, beberapa kali ia memberikan key passing yang bisa menciptakan peluang bagi Hotspur atau gol. Højbjerg kita tahu pemain yang diandalkan, dan Hugo Lloris pemain yang juga diandalkan sebagai penjaga gawang. Mendy juga bagi Chelsea. Ya kan, by the flow of the game seperti yang tadi saya katakan, Chelsea menekan total dan memang mereka menguasai jalannya pertandingan. Bahkan kalau kita melihat hanya satu shot on target dari Tottenham Hotspur yang dilepaskan oleh Aurier. Kemana Kane, kemana Son? Ya, ada Kane dan Son, Kane dan Son berupaya untuk menciptakan peluang, tapi blocking dari para pemain Chelsea, intercept di lini pertahanan dari para pemain Chelsea, itu yang mematikan, ya kan, peluang dari Son ataupun Kane untuk mencetak gol ataupun untuk menciptakan peluang on target. Jadi seperti yang saya jelaskan nih di video-video saya tentang Chelsea, bahwa defense ini harus dirapikan oleh Lampard, dan ia sudah rapikan itu. Apakah Chelsea bermain defensif di game ini? Seperti yang saya baru saja tadi jelaskan, bahwa mereka tidak bermain defensif, tapi mereka main pressing. Tekan terus Hotspur, agar Hotspur ini para pemainnya tidak banyak bisa menguasai bola. Dan betul Chelsea unggul jauh dari segi ball possession. Chelsea unggul jauh dari segi total attempt, ya kan, ada belasan hingga 14. Tottenham hanya 5. Ya kan, itu berarti apa? Chelsea berhasil untuk menekan para pemain Tottenham Hotspur agar tidak keluar dari zonanya. Ya, sulit keluar dari zonanya. Sehingga kita tidak melihat peran dari Ndombele yang biasa melepaskan passing-passing akurat. Bergwijn, oke, ini pemain memang menakutkan bagi defense dari Chelsea, tapi mereka tetap saja bisa menghentikan gerakan-gerakan individual dari Bergwijn. Dan saya kira tadinya Werner tuh sudah mencetak gol tuh ya, umpan dari Mount bagus banget tuh. Tapi dianggap offside ya. Kita juga nggak tahu tuh offside-nya dari mana ya. Mungkin offside hanya beberapa senti ya. Kemudian Mount hampir mencetak gol juga. Dan Mendy juga bagus itu ya. Peluang dari Aurier ia bisa save. Nah, ini yang saya jelaskan soal Mendy. Bahwa dengan adanya Mendy, para pemain di defense juga bagi Chelsea ini tidak begitu khawatir. Karena mereka tahu jika lewat ya mereka masih bisa mengandalkan Mendy. Kalau Kepa beda nih mungkin ya. Jadi saya juga tidak mengatakan bahwa Kepa akan kemasukan gol jika diturunkan lawan Tottenham Hotspur. Jangan salah paham. Ya, saya kira setiap pemain Chelsea di sini berharga bagi tim. Ya, itu yang Lampard coba ciptakan, bahwa Chelsea memiliki materi pemain yang merata, baik yang berada di starting lineup ataupun yang berada di bangku cadangan. Dan sama juga bagi Tottenham Hotspur, ya kan, mereka bisa mengganti Ndombele dengan Lo Celso, he's okay. Kemudian Bergwijn dengan Ben Davies ingin merapatkan pertahanan. Lucas Moura juga bermain menggantikan Son. Bagi Chelsea, saya kira sekarang semakin sulit bagi Havertz untuk mendapatkan tempat, ya, tapi ia menggantikan Ziyech. Tidak begitu berarti Pulisic menggantikan Werner, karena Werner lagi-lagi nih dalam game ini beberapa kali miss kick, beberapa kali sulit menciptakan peluang on target. Ya, Tammy Abraham digantikan oleh Giroud. Saya berharap tadinya Giroud ini bisa mencetak gol, tapi sulit sekali ya bagi Giroud untuk mendapatkan peluang mencetak gol dalam game ini. Bahkan kita lihat bagaimana Giroud yang sebelumnya juga kita tahu mencetak gol bagi Chelsea, di game ini justru mendapatkan hanya 1 peluang untuk mencetak gol. Artinya apa? Memang ini pertandingan yang ekstra ketat diterapkan oleh Tottenham Hotspur, tentunya dari Mourinho, agar ia mencoba mencegah timnya ini tidak tertinggal di awal ya, di awal-awal. Karena itu yang merupakan taktik Chelsea kan, unggul dulu di awal, kemudian bermain padat, rapat, ya kan, padat di tengah, rapat di belakang. Ya, jadi ini saja singkat analisa saya soal Chelsea juga, karena memang Chelsea bermain efektif dan efisien. Yang penting ya kan, bagaimana momentum Chelsea tidak terkalahkan ini bisa mereka pertahankan. Dan kita lihat sekarang di klasmen, sementara memang Tottenham number 1, Liverpool number 2, Chelsea number 3, tapi Chelsea tidak beda jauh. Where is Arsenal Football Club? Where is Arsenal? Saya harus scroll cukup bawah. Saya kira dia di urutan 14. Sebelumnya saya kira MU ya berada di urutan mendekati 14 atau 15. Ternyata MU sekarang, wow, MU sudah naik ke urutan 8. What's happening to Arsenal? Jangan sampai Arsenal ini juara dari bawah. Ya kan, artinya menghindari degradasi. Tapi bagi Chelsea, harapan mereka mulai terbuka sebagai salah satu tim calon juara English Premier League, bersama juga dengan Liverpool, bersama juga dengan Tottenham. Enggak lah, Tottenham belum dulu ya. Kita harus lihat nanti bagaimana Tottenham bisa meraih kemenangan juga lawan tim besar. Jangan main defensif seperti inilah lawan Chelsea lagi. Ya kan, saya kira ya Mourinho akan menerapkan taktik yang sedikit menyerang. Ternyata dia bermain defensif, mencoba untuk mencegah kekalahan daripada mencoba untuk meraih kemenangan. Saya kira Liverpool, Chelsea, ya kan, dan saya masih tidak menutup peluang. Ya, saya masih tidak menutup peluang bagi Manchester United dan Manchester City. Perlahan-lahan mereka mulai panas, perlahan-lahan mereka mulai menaiki
ya kan klasmen sementara English Premier League. That's it, analisa saya tentang klub-klub asal kota London yang saya kira perlu saya analisa, dan kita tunggu next games for Arsenal, kita tunggu next games for Chelsea. Apa saja bisa terjadi, tapi yang penting peran dari pelatih, peran dari para pemain penting. Ya, pelatih dengan strategi dan pemain dalam memerankan tugas mereka di atas lapangan. Thanks for watching. No hate, only football. Salam sepak bola.